Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siap Sedia untuk Melayani, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 35 dan 37a. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini diberitakan kepada kita pesan untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Mengapa? Sebagai orang beriman yang percaya akan Allah yang Maha Kasih, kita diingatkan akan perlunya berjaga-jaga untuk ketetapan yang Tuhan akan jatuhkan untuk setiap orang. Tak seorang pun di antara kita yang tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Setiap orang pasti mati. Setiap orang pasti akan kembali kepada Sang Penciptanya. Namun, tak seorang pun mengetahui hal itu. Peribahasa bahasa Latin mengatakan, tangkaplah hari ini. Apa maksudnya? Artinya kita harus menjalani detik demi detik, menit demi menit dari hidup yang dianugerahkan kepada kita, agar kita berguna dan bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Allah dalam perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita kerjakan. Firman ini, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala, adalah pengingat untuk kita yang mendengarnya, agar kita selalu terjaga dan sadar akan pentingnya menjalani anugerah waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, tentu saja kita tidak sedang ditakut-takuti akan hadirnya bayang-bayang kematian, sebab kita semua pasti akan mati. Namun demikian, apa yang membuat kita akhirnya membuat pembedaan ketika saat kematian kita itu tiba? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Setuju? Seorang pujangga pernah berkata, hidup cuma sekali, biar harus mati, namun sudah berarti. Lirik sebuah lagu rohani yang akhir-akhir ini cukup viral dan bahkan dinyanyikan oleh orang-orang beriman bukan Kristiani sekalipun, Presiden Jokowi juga pernah menyanyikannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Injil adalah firman Tuhan yang menghendaki kita menjadi garam dunia yang tidak kehilangan rasa penyedapnya. Dan kita juga disebut terang dunia, agar kita menyinari orang yang tinggal dalam kegelapan. Tidak heran kalau Yesus mengatakan bahwa kita harus dalam keadaan siap sedia dengan pinggang berikat dan tangan memegang pelita yang selalu menyala.
Saudara-saudari terkasih, kepada setiap orang yang bertelinga dan mendengarkan pesan firman pada hari ini, diharapkan dapat memahami dan mengamini maknanya bahwa Tuhan itu adalah penguasa atas hidup dan mati kita. Ia menganugerahkan hidup dan menambahkan talenta secukupnya kepada setiap orang. Kepada setiap orang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang dimilikinya. Menjadi kewajiban dari setiap orang untuk mengembangkan anugerah yang diterimanya. Orang yang mendapat 10 talenta menghasilkan 10 talenta. Orang yang menerima 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Orang yang menerima 1 talenta seharusnya juga menghasilkan 1 talenta. Namun sayang sekali, yang terakhir ini adalah hamba yang malas dan tidak merasa perlu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Maka kepada hamba yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya, kepada mereka diberikan kebahagiaan bersama dengan tuannya, sedangkan dia yang abai dan malas yang ada padanya diambil dan diberikan kepada yang punya, dan dia harus dihukum karena tidak bisa dipercaya. Jadi benarlah firman-Nya yang diwartakan oleh gereja pada hari ini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara-saudari terkasih, kalau demikian adanya, kepada kita yang saat ini diberkati Tuhan dan diangkat menjadi putra-putrinya berkat sakramen baptis, kepada kita diminta pertanggungjawaban yang setiap saat harus kita pertanggungjawabkan. Harus disadari dan disadarkan kepada setiap kita untuk menepati janji yang pernah kita ucapkan pada saat kita akan hendak dibaptis, bahwa kita percaya akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan hanya mengandalkan Allah yang menyelamatkan kita, bahwa kita menolak kuasa kejahatan dan bujuk rayu dalam segala macam bentuknya. Singkat kata, kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang setia, menaati kehendak Allah dengan melaksanakan firman-Nya sebagaimana diwartakan oleh Gereja Kudus dari waktu ke waktu. Jadi, apa makna dari berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya hari ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dengan ketekunan. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia menyebutkan, "Ibuku dan saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya"? Bukankah Yesus juga mengatakan kepada seorang ibu yang memuji Maria yang telah melahirkan dan menyusuinya, firman-Nya, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya"? Jadi, kita harus berusaha untuk hidup pantas setiap hari. Apakah aku sudah berusaha hidup baik dengan melaksanakan firman Tuhan? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk hidup penuh kesadaran dan dalam tuntunan firman Yesus. Bantulah kami untuk menjadi orang baik yang berguna untuk sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.